Dan itu bakal memperkuat banget dengan damage reduction yang dimiliki oleh Terizla. Dan match versus antara Virtus Pro Vietnam versus Onyx Pertiwi Indonesia. Dan siapa kira-kira yang bisa mendapatkan kemenangan di game pertama. So here we go to the Land of Down Battle of Gamers match kedua. Let's go to the Land of Down. Ya. Jangan lupa untuk disupport kawan-kawan karena ada satu perwakilan Indonesia nih yang lagi bertanding juga mencari slot ya. Entah itu dari MTL atau MWI juga. Dan ngomongin soal full magical damage, mungkin gue ngerasa kayak satu sepatu aja itu udah nge-counter, mengurangi sebenarnya semua 5 hero loh. Gak nge-counter tapi ya gak efisien aja jadinya. Apa kabar kalau misalkan ya Athena Radiant semua gitu kan. Iya. Rose Gold 5 hero-nya akan berkurang damage-nya. Tapi balik lagi ya di sini pemilihan dari KO tetap dirotasi ya, bukan memilih ke Athena City gitu untuk ngebadanin. Karena balik lagi dengan adanya magic power yang begitu eksplosif, aku merasa bisa didinai dengan ada damage reduction nantinya. Solid armor harus ditambah lagi dengan adanya pemilihan dari Athena atau Radiant, tinggal jadian option aja. Dan mungkin akan ditutup dengan adanya pemilihan terhadap Queen Wings atau Guardian Helmet nantinya. Jadi pokoknya item-item yang nambahin darah tapi mengurangi magic power aja. Iya, menarik ya. Tapi untuk rotasi lihat save cepet banget. Oh, dan bahkan kali ini Chef sudah menyanyikan Electrifying Beats menuju ke arah Sa yang kehilangan setengah HP lebih. Tapi masih sebenarnya ini masih akan jauh lebih aman. Karena mereka nggak boleh terlalu overcommit di awal-awal. Mengingat ya ada Suyo juga yang rotasinya ke arah bawah nih. Magic power dari Joy juga diturunin ya. Yep. Dari pasifnya. Yang 100 sampai diturunin jadi 80. Lumayan sih untuk early game ya. Early game bakal berasa tapi late game, wah Suyo juga kan sebenarnya kena shadow nerf kan secara nggak langsung. Betul. Karena dia emang kuat melawan physical damage reduction tapi tidak dengan magic. Atau apa ini yang memang mereka harapkan ya ketika berhadapan dengan Suyo yang lemah terhadap magical ya semuanya main magic aja. Tapi Terlalu iya. overkill sih itu kayak Radit. Overkill kayak Anda. Waduh, bener Karena sih. Beatrixnya tinggal bikin rock kalau begini. Iya. Oke, setup turtle yang pertama. Terlihat jelas Virtus Pro kali ini yang coba untuk memegang kendali di area objektifnya. Memang Navilera sudah ada di bagian depan, masih menunggu Dark Wave dan juga Infernal Pursuit yang bisa dia trigger ke arah Star Soy. Dan kali ini Kalea yang membuka dengan Tsunami Slam, fokusnya dengan satu momentum tapi Retributions yang lebih on point di tangan dari Seth. Masih ada teamfight berkepanjangan, first blood didapatkan tapi pertukarannya cukup adil karena lihat mereka berhasil mengeksekusi Star Soy dan sekarang malah keuntungan di tangan Onyx Pertiwi. Flicker sah, dia ngeluarin satu source lagi yang lumayan mahal. Ya untuk sampai saat ini mungkin kerugian di Virtus Pro karena nggak dapetin turtle yang pertama. Tapi gerakan agresif Onyx gue suka banget sih. Dia tahu nih setelah dapetin turtle apa nih objektif selanjutnya. Apakah mereka malah invade ya kan? Ya, secara terlihat kayaknya nggak mendapatkan ke arah dari Lizard. Tapi ada kemungkinan untuk mendapatkan purple buff secara gratis. Ya, ini ada Retribution sudah digunakan dan berhasil diamankan juga. Wow, ini menjadi keuntungan yang bisa dibilang sedikit demi sedikit tapi udah mulai Onyx Pertiwi terlihat jauh lebih unggul. Jadi ya. Bukan cuma unggul ya, tapi early invade-nya berhasil, Starsoy bakal ketinggalan level. Secara individual tentu Retribution Barrel akan sedikit dimenangkan untuk Onyx Pertiwi. Tinggal gimana caranya untuk ngezoning sosok dari Sasuke. Tetap sakit ya di awal ya, hati-hati. Dan ya itu dia, Beatrix ini dibawakah ini untuk cari follow up damage yang pasti. Kalau misalkan ada Suyo dan Lui, gue rasa udah cukup di awal. Kalau mereka mau buru-buru banget bawa Beatrix, ntar jadi farmnya patah. Iya, tapi yang cukup berisiko di sini adalah pemilihan spell dari Valentina ya. Di sini kita lihat di mana Livy menggunakan flicker dan ya target dari Kalea kayaknya bakal lebih fokus ke arah Livy nantinya. Harusnya ya. Nggak ada Karena kalau lagi soalnya. misalkan iya nggak ada option yang bagus lagi. Kalau misalkan kita ngomongin skip depan, ya Valentina paling memungkinkan sih emang untuk skip depan ya. Iya. Apalagi dengan pemilihan dari IMU-nya. Nah, kayak sekarang Tsunami Slam yang diinisiasikan Livy masih sempat untuk flicker menjauh dari jangkauan Star Soy yang tadi hampir saja memberikan momentum dengan tambahan efek CC-nya, tapi Seth join in masih belum ada trigger karena Electrifying Beats. Ya, cukup bahaya tadi ya. Poke damage lumayan banget untuk memaksa recall juga. Memenangkan jumlah nantinya, maksimalkanlah magic power karena memang di early magic juga lebih kuat. Jangan sampai nantinya ketika udah ada 1 atau 2 item defense nih dan damage-nya udah mulai kurang dari Onyx, di situ mereka baru berani agresif. Harus banget dari awal. Wah, tapi seenggaknya kalau kita lihat dari sekarang ya, ini setup-nya loh. Livy udah pegang satu ultimate yang penting banget, Tsunami Slam.
tinggal cari target nih. Karena mumpung nggak ada yang bawa Purify kebetulan. Jadi Virtus Pro harus lebih berhati-hati. Oh, tapi lihat di sisi lain, ini pressure yang begitu besar mereka berikan dan bahkan memberikan keuntungan ke arah Beatrix-nya. Dan dicoba, oh penalty zone masih berhasil didapatkan retribution yang lebih on point dari Zef. Mencoba untuk escape, tapi Zef masih menunggu ya. Dia nggak mau terlalu overcommit juga masuk ke area jungle dari Virtus Pro. Turtle untuk Onyx, atasnya pun gak hancur. Tapi plating tadi lumayan ya, dari Beatrix-nya dia dapetin hampir full plating tadi. Itu membuat nanti ketika item pertamanya udah jadi, Beatrix ini ready. Dia ready untuk online, entah dia yang join atau gankingnya dibawa ke arah Beatrix. Kayaknya bakal play around Beatrix deh. Lihat mereka berempat loh. Shepard Udah hampir nempel sama Loya juga kan. Jadi akankah ada gerakan duluan nih dari diversion. Karena Virtus Pro dari tadi nggak terlalu kelihatan di map. Mereka baru mendapatkan last in information di bagian mid lane. Sisanya mereka bisa kemanapun sekarang. Ya, dan mereka udah berkumpul secara 5 orang player di sana. Tapi ya sekarang diversions dipersiapkan ke arah bagian bawah. Dan memang sudah diketahui ya keberadaan dari member-member Virtus Pro yang masih belum terlihat tadi. hanya untuk mempercepat aja sih. Karena landing jauhnya tadi udah di-clear juga kan sama Save. Sementara di arah mid lane nih, gimana caranya mereka kuasain River itu untuk Virtus Pro. Tapi Onyx, mereka udah sesuai dengan plan ya. Mereka kuasai nih tengah ke bawah ataupun dari tengah sampai jungle lawan juga. Mereka bebas mau bergerak kemanapun. Tapi jujur Virtus Pro mengantisipasi semua rotasi Onyx dengan sangat baik. Contohnya kayak sekarang nih. Mereka bahkan bisa loh untuk dapetin third pertama dari Onyx. Trade-nya dapat ya. Jadi ketika mungkin mayoritasnya Onyx ada di bawah, ya mereka akan memilih ke bagian top lane. Dan Virtus Pro, mereka mendapatkan keuntungan yang lebih banyak tentunya untuk satu sosok gold laner Leaf. Yang apalagi dia akan menuju ke Blade of Despair, dia udah punya 2 Legion Sword tadi terlihat. Si Halbertnya juga udah ready, jadi shield yang akan dihasilkan dari Joy atau bahkan dari Harith, pasti bakal dinaik. Kali ini mempersiapkan sesuatu memang. Tapi apakah akan coba dieksekusi dengan begitu indah Tsunami Slam Flicker dan langsung follow up yang begitu cepat mencabut nyawa dari Navilera dengan instan. Itu dia burst damage yang kita sudah bahas dari game sebelumnya. Ketika ada yang bisa nyambut dari Kalea, itu pick off yang sangat-sangat pasti gitu kan. Satu yang hilang, jadi anggaplah Kalea ini yang udah di pick membuat team fight jadi 4 lawan 5. Iya, jadi udah kelihatan ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa Kalea dan Beatrix ini memang benar-benar kayak inovasi terbaru lah untuk meta sekarang. Jadi jangan sia-siakan powernya nih kayak Virtus Pro karena mereka lagi pegang kendali di setup turtle. Masalahnya ada kopian dari Tsunami Slam dan follow up karena Starsoy satu hit terakhir yang berhasil dia hindari dengan cukup indah Blade Surge menuju ke arah kehidupan. Turtle kali ini di setup oleh Onyx Pertiwi. Harusnya dilepas sih. Lihat kondisi dari Starsoy kan. Dan ya, Turtle untuk Onyx perfect Turtle berarti 3 kali. Nah, diversion lagi. Tapi ke top lane ya ternyata. Yang tentunya no target. Buat sekarang pun kalau kita lihat, ada Feather of Heaven. Sepertinya akan diselesaikan oleh Harith dari Yipi. Terlihat dari Yipi-nya juga masih fine. Nggak ada gangguan untuk farmingnya. 2 item ya. Cuma mungkin untuk Yipi harus lebih berhati-hati ya. Karena balik lagi ketika nanti dia menggunakan Zaman Force. Jangan sampai dia bener-bener di depan persis dari Beatrix-nya Leaf. Karena 2 atau 3 kali tembakan dari Nibiru aja udah pasti akan tembus ke arah shieldnya. Ya, si Halbert ya. Di item pertamanya tadi. Dan kalau bisa tetap pegang rumput sih. Seenggaknya pergerakan dari Virtus Pro kebaca. Karena tadi Povius aja nih bagian front line-nya di Tsunami Slam itu bisa tumbang. Bisa tumbang. Apalagi kayak Valentina, apalagi Joy, salah move itu bakal fatal banget sih. Aku kayak ngerasa ya ini jatuhnya tempo dari Onyx yang turun pelan-pelan loh. Karena mungkin mereka yang tadi ke pick off di bottom lane. Oh, tapi sementara itu lihat gimana Paul lagi-lagi mengejar dengan Dark Wave, Infernal Pursuit dikeluarkan, Zaman Force pun Kiting. sudah aktif, kiting dilakukan. Ada diversion sebalasan yang diberikan ke arah bagian bawah dan lihat gimana Liv yang ditarget menghilang secara instan kembali kita lihat. Dia nggak ada backup sama sekali. Dan ini menjadi pick off yang mahal karena di bagian atas pun safe. Dia bisa untuk dapetin space farmingnya lagi. Ini kalau boleh jujur ya, Onyx attack loh sebenarnya. Dua-duanya muncul kan? Dua-duanya muncul loh, top lane-nya lagi clear, bottom lane-nya bikin action. Tapi Virtus Pro mungkin nggak sempat untuk nge-react ya, karena bottom lane-nya nggak ada backup itu yang pertama. Dan di bagian top lane itu emang kayak dilepasin begitu aja, karena mungkin mereka udah dapetin top lane-nya. Jadi kalau ini terjadi untuk kedua kalinya, Onyx harus lebih berhati-hati. Jangan sampai Onyx Pertiwi lagi ngelakuin attack, tapi ternyata Virtus Pro-nya udah siap nih untuk nge-recovery react-nya. Iya, udah siap di posisinya. Udah siap di posisinya, lift-nya nanti tidak cover atau kau-nya malah ternyata open duluan kan. Sebenarnya kalau memang nggak mau repot, kaliannya ini bisa nunggu aja tahu. Karena save nantinya akan masuk sendiri. Udah gitu konsep dari permainannya Onyx itu juga front to back menurut gua. Selain save bisa langsung ke belakang tapi nggak untuk yang lainnya. Iya. Even EP ya.
Yipi tetap harus mukulin di depannya dulu loh. Terisla yang mungkin bakal jadi korbannya nanti. Oh, tapi dengan Lord pertama yang sudah mulai hadir, Diversions sudah aktif dari Virtus Pro. Conceal play bahkan terlalu dini sebenarnya. Untuk di-trigger oleh mereka, kehilangan Conceal. Masihkah mereka mau coba untuk kontes karena Lordnya? Karena perbedaan satu level terlihat antara Chef dan juga Starsoy. Dan berhasil seperti yang didapatkan. Lordnya diselamatkan oleh Livy tapi kali ini. Dan bahkan momentum juga dibalaskan kembali. Beatrix yang dituju dan Liv tereksekusi dan begitu indahnya. Liv sekarang berhasil pula dimakan hidup-hidup oleh Onyx Pertiwi. Meskipun Lord ternyata dia yang didapatkan adalah Sa. Ini satu buah counter setup yang begitu baik. Tadi vision yang terbuka membuat adanya kesempatan dan lihat. Walaupun Onyx gak dapetin Lord, mereka tetap dapetin objektif utama yang pengen mereka hancurkan dari tadi. Outer mid lane. Oh ini ada sedikit pertukaran yang terjadi ya. Dengan ada point kill yang mungkin lebih dominan dimenangkan oleh Onyx Pertiwi. Tapi objektif Lordnya tentu akan menjadi nafas panjang untuk Virtus Pro. Karena untuk sekarang kalau kita menunggu dari Liftnya yang tadi kena zone out ya. Mungkin balik lagi covering fire-nya nggak ada. 2 kali loh kita melihat Beatrix-nya Lift. Itu nggak ada yang cover sama sekali. Menurutku mulai sekarang kayaknya Virtus Pro udah mulai boleh sih play around Beatrix. Karena kalau boleh jujur, Beatrix-nya nggak yang kalah laning. Yep. Beatrix-nya punya power, levelnya pun sama dengan Yipi. Jadi kayaknya nggak boleh dilepasin begitu aja. Sementara untuk Onyx Pertiwi, mereka harus fokus ke targeting di Lordnya. Mereka mau apa dulu nih? Objektif atau orang duluan? Karena terlihat deh, terpisah. Yang satu maunya orang, yang satu maunya Lord. Tapi ketika Lordnya udah didapatkan sama teman-teman dari Virtus Pro, nah baru tuh udah mulai sadar kalau misalkan oke, boleh nih target orang. Bilang bisa ya. Bilang bisa. Jadi kayak cuma nge-react aja, nungguin apa yang dilakukan sama Virtus Pro. Oke, cari action. Oh, wait. Sementara itu lihat gimana mereka juga berhasil mendapatkan Vow dan sekarang eksekusi balasan mereka lakukan. Kau yang hilang. Memang masih ada Super Wave Minion yang bergerak di 3 lane mereka dan Onyx Pertiwi harus sadar akan tersebut. Gold memang ada di Onyx Pertiwi tapi nggak banyak sih. Sementara dari Virtus Pro gue ngerasa mereka udah mulai bisa nguasain River nih. Gue sebenarnya penasaran sama item-itemnya kan ke arah mana, tapi Diversion kembali. River kembali dipegang. Iya belum terlalu agresif sebenarnya Diversions yang diperlihatkan. Melihat tadi ada Seth yang muncul di arah atas ya. Aku kira bakal coba sesuatu yang lebih agresif tadi ke arah bagian bawahnya. 1, 2. Atau mungkin mereka mikirnya kayak ketika di atas chefnya show, berarti mereka semua ada di atas gitu loh. Jadi mereka menghindari gerakan yang ada di bawah yang dimana nantinya mereka udah predik nggak bakal ada siapa-siapa juga di bottom lane. Bentar. Ini anti Quiras buat siapa ya? Ada dia. Teris lah. Kalau dibilang untuk physical damage ya enggak. Sebenarnya dari basic attack nggak ada. Enggak, dia dari saran shop nih. Enggak dong. Tapi ya Item sebenarnya rekomendasi Item dong. rekomendasi. selesai dengan radian Sarmornya sih. Iya ya, maksudnya kayak ya why not Athena? Oke, mungkin tambahan darah. Tambahan darah bener, Oke. kenapa nggak Guardian Helma? Kenapa nggak Guardian Helma? Atau Toilet Armor? Nah itu Ya dia. mungkin itu nanti akan kita pertanyakan kalau misalkan kita punya kesempatan untuk bertanya ya. Tapi Benar, gua rasa dia rekomendasi Lutpi ini. Onyx wah, kalau Onyx Lutpi saya hafal Pak. War Axe Ada sayap. War Axe ya emang. Benar, udah ganti pas sekarang. Nah, Udah diomelin. War Axe sayap Pak. Baru dominan saya item ketiganya. Hafal saya Lutpi. Nah kalau dominance masih make sense karena shield kan. Shield, ada iya, shield iya, dari iya. hari. Terus kan udah Betul. jadi darah bukan mana lagi sekarang. Iya. Oke, tapi kita lihat nih Onyx Pertiwi meskipun mereka sedikit struggle di Lord yang pertama ya, tapi lagi-lagi leading gold masih mereka amankan. Masih. Justru cuman di tangan Levi nih yang goldnya lebih ditarik ke arah Virtus Pro. Ya, tapi mungkin kalau boleh sedikit ngeliat ya, Chef yang mungkin harus hati-hati ya. Karena ini setup Lord, jangan sampai mereka bakal di outplay. Sama Diversion. Oke, Diversion di arah bagian belakang dengan konsol yang dilakukan dan yang dituju memang terlihat jelas Livy yang coba untuk dimakan. Berhasil membalaskan keadaan karena sekarang Daisy pun menghilang. Liv-nya juga tereksekusi. Double kill yang memang sekarang momentum kembali dipegang oleh Onyx Pertiwi. Awas Liv nih ke putar Lord nih kan. Wah, hati-hati dan bagus banget permainan dari Save tadi. Dia tahu targetingnya ke arah siapa, ditempel tadi langsung Beatrix-nya. Gak bisa bergerak sama sekali dan sekarang Lord untuk Onyx. Gold yang melambung tinggi yang tadi memang udah dipegang oleh Onyx sekarang udah tinggi banget dan lebih mantap lagi nih. Aku cukup kaget sih tadi Diversion, tapi ternyata mereka malah ke tempat yang begitu terexpose loh. Iya. Di tengah-tengah team fight. Makanya. Dan tadi flickernya juga bukan flicker ke area rumput yang bisa ngebuat jadi free hit, tapi melainkan cuma buat menghindari Chef aja yang padahal Chef masih 1 dash lagi. Dan ini yang membuat gerakan dari Virtus Pro seolah terasa sia-sia dan kalau Domi masih oke. Domi oke. Balik lagi, Domi masih oke karena tentunya untuk mengurangi serangan-serangan basic attack ya. Kayak Joy juga kan masih bisa basic attack. Jadi Benar. gak ada masalah. Ada efek pengurangan dari life band juga. Gak bakal dapetin shield 100%. Dan sekarang Lordnya berbeda nih, Onyx.
kali ini leading goldnya jauh banget. Jadi bisa untuk mengeksekusi base turret. Ya, tapi bicara high ground, Virtus Pro punya high ground yang bisa dibilang cukup kuat ya. Beatrix. Mereka membawa Beatrix dan juga Loyi yang harusnya akan jauh lebih aman. Tapi Dark Wave Flicker, Navilera langsung membuka peperangan. Satu Bandit Rage belum berhasil mendapatkan siapapun dari Onyx Pertiwi. Dan mereka memang terjebak dalam area duality. Dan berhasil setnya ter-shutdown. Dan membuat power pressure dari Onyx Pertiwi pun langsung menurun. Tapi seenggaknya mereka bisa memaksa untuk mendapatkan satu best turret. Itu udah jadi keuntungan. Melihat dari Lordnya juga bukan Lord yang evolve ya. Nggak bisa dipaksakan untuk lebih jauh lagi. Sekarang untuk Vision Virtus Pro, mereka kehilangan Vision di arah tengah. Untuk ke jungle mereka sendiri aja mereka harus mungkin berlima. Udah nggak boleh lagi bertiga atau berempat. Sebenarnya tadi kayaknya Chef bisa survive nggak sih kalau dia nggak winter? Iya. Karena kan dari awal udah kelihatan kan kayak Tsunami Slam-nya udah digunakan sama Kao. Dan itu targetnya juga menuju ke arah dari Navilera. Jadi kayaknya ini ngebuang resource yang mahal banget. Oh, tapi kali ini kembali dengan Tsunami Slam Flicker. Kombinasinya nggak connect memang dengan Bandit Rage, tapi berhasil menghindar dengan AOG. Dan itu ada Immortal juga sih by the way. Kalau memang seandainya tumbang, justru gue ragu nih kalau misalkan tadi dia tumbang bakal selamat teman-teman Virtus Pro. Karena bisa langsung dibalikin, buying time jatuhnya. Tapi seenggaknya dengan ngebuang resource immortality ya. Jadi dia bakal tetap punya power loh untuk tim fight selanjutnya. Cuma kayak apakah ada keraguan-keraguan atau comms connection yang sedikit miss barusan. Bennett ya? Karena Bennett Rage-nya ke belakang ya. Mungkin ingin menutup covering fire dari Onyx Pertiwi. Bisa. Menurut aku agak sedikit miskom sih. Karena ternyata Tsunami Slam-nya narik keluar dari area wall di bagian tengah tadi sih. Tapi emang harus ditarik dari area wall gak sih? sebenarnya. Kalau tim fight-nya di area sungai, Onyx lebih diunggulkan karena vision. Iya banyak blind spot juga kan, dia nggak tahu nih bakal masuk dari mana. Makanya kayak bawalah ke daerah teritorinya dari Virtus Pro. Memang miskom aja sih tadi. Sebenarnya untuk Leaf juga sekarang kayaknya last itemnya boleh banget untuk ke arah Husklow. Karena terlihat tadi ya ketika dia berhadapan 1v1 sama Joy, sebenarnya Joy-nya juga nggak bisa handle damage yang begitu banyak, tapi minim lifesteal aja. Ya, nggak ada sustain dari itemnya ya. Atau kalau misalkan nggak Haskell, Rose Gold juga oke sih menurut gua. Udah selesai sih Husklow-nya. Itu di Rose Gold udah selesai dan itu udah jadi satu masalah kan yang tadi kita bilang. Somehow Livi Halo? mengcopy Tsunami Slam terlalu terburu-buru sepertinya. Grand Resource, Grand Zone Flicker, dan Lord berhasil dicuri oleh Starsoy. Meskipun ada shutdown di sana yang didapatkan, tapi kali ini lihat gimana Onyx Pertiwi mencoba mencari pertukaran Kao yang terlihat dan Kao pun dieksekusi. Ini menjadi kerugian sekali untuk Onyx Pertiwi karena mereka kehilangan momen untuk di Lordnya. Itu dia. Stolen dari Tsunami Slam tadi. Yang kita ngeliatnya mungkin itu hanya sebagai zoning out ya, Be? Iya, tapi kayak nggak ada follow up loh. Atau lagi-lagi kayak tadi, Onyx Pertiwi pegang Lord, tapi mereka nggak tahu nih Lord dulu apa orang dulu. Oke, target ya. Target lagi sih Mau sebenarnya. melakukan dua kejadian di waktu yang sama. Attack and attack lagi nih Lim. Oke. Ciko dicatat ya, Ciko. Aduh, Coach Chico sebenarnya punya beberapa catatan yang perlu diperhatikan kembali. Karena untuk sekarang, Onyx Pertiwi hanya bisa melakukan defense dan clear terhadap Lordnya. Wow, memang cukup berisiko ya untuk clear di area yang cukup jauh dari keberadaan zona pertahanan mereka. Karena ya diversions bisa muncul sewaktu-waktu ini. Dan ya mungkin karena nggak ada Terisla dengan Flicker juga kali mereka jadi pede. Sementara kaunya juga masih respon kan, tadi belum ready. Jadi Liv terlalu maju, Zaman Force sudah ke-trigger dari Yipi. Raskolnya juga. Dan sekarang memang kita bakal lihat ya, diversions yang dilakukan oleh Virtus Pro ditujukan ke arah mana? Ke arah bagian atas. Livi terexpose. Dan ingat Livi nggak punya Purify. Untungnya Flicker di waktu yang tepat trigger momen-momen dari Virtus Pro dibalikan dengan Tsunami Slam. Tapi Save mengejar ke arah Liv dan gak terlalu lama dia bisa bertahan. Tereksekusi Save seorang diri. Kao satu player yang tertinggal berhasil didapatkan Dark Wave yang on point, tapi Tsunami Slam belasan berhasil setidaknya mendapatkan pertukaran dengan 3 player dari Virtus Pro, dan Onyx Pertiwi masih belum cukup karena double kill juga dikantongi oleh Yipi. Menyisakan Starsoy dan juga Liv kali ini lumayan berbahaya sebetulnya. Apakah Onyx berani nih untuk melakukan push lagi? Karena respawn time-nya masih lumayan lama loh. Ini udah masuk di menit 18. Mereka hanya berdua. Jangan kasih 5 orang dari Virtus Pro bangkit bersama, mungkin itu jadi winning condition juga. Iya. Atau mendapatkan base turret dulu ya. Atau mereka akan melakukan secara paksa bertiga seperti ini. Ini nggak cukup sih kalau misalkan bertiga kayak gini. Menuju ke bagian top lane juga masih terlalu jauh. Setup mungkin mau nggak mau cuma menuju ke area dari sungai aja. Balik farming Kalau begini. Karena mereka tidak sepenuhnya menang secara kuantitas. Ternyata mereka masih membutuhkan Livi juga di sini dengan adanya stolen IMU ya nantinya. Tapi balik lagi sih, emang udah target paling idealnya ambil ultimate punya Kalea di sini. Pick off juga ya. Pick off balik. Atau kalau enggak ya udah Terisla sekalian.
area. Jadi pas nanti kaunya ambil pick off dengan Tsunami Slam, balas dengan gerakan dari penalty zone. Tapi kalau memang mau nekat, diversion juga bisa jadi opsi tau. Ya, Mumpung lagi menang ya. iya ya, gerakan yang lebih berani gitu loh. Kalau dari Virtus Pro gue lihat dari tadi tuh gerakan-gerakan yang masih simpel. Baru satu tuh tadi yang ke arah mid lane tuh. Yang lumayan berani dan itu malah digagalkan dan ngebuka winning condition dari Onyx. Tapi Lim, setelah melihat gerakan attack-attacknya 2 kali ya, aku merasa kayaknya emang lebih baik ambil Tsunami Slam aja deh daripada ambil diversion. Biar sekalian ya, mau Biar attack sekalian. aja. Iya. Atau mau defense aja. Jangan sampai nanti dua-duanya barengan kan muncul gitu. Ada yang lagi clear, tiba-tiba ada yang diversion. Wah, repot tuh kalau kayak gitu. Ya, itu yang harus diperhatikan. Karena ini masuk di menit 20 kawan-kawan. Unggul jumlah itulah satu hal yang paling bisa diuntungkan ketika masuk di late game. Dan jangan lupa tank pun atau rom pun yang dimakan itu worth it banget. Iya, tapi lihat di bagian atasnya sebenarnya ini masih menguntungkan karena Onyx Pertiwi ya. Mereka bakal coba nunggu kah untuk ulang terlebih dahulu, tapi kali ini lagi-lagi momentum Bennett Rage yang dikeluarkan. Belum mampu mengeliminasi Poe, kehilangan immortality-nya, lini belakang yang dikejar oleh Zep dan berhasil mendapatkan memang Daisy. Pertukaran juga ada dengan kali ini Alpha Drop Guardian yang dibuka, bahkan Levi momentum yang begitu tepat, tapi Winter Crown menjadi penyelamat untuk Sah. Winter Diversion, ya klasik defensif dari Luyi. Dan sekarang menyisakan 2 member saja nih, Sah dan juga Starsoy. Apakah mereka mampu untuk defense? Ini bakal coba untuk di one straight push dengan 1 wave minion yang ada di bagian tengah. Navilera maju ke bagian depan, Winter Crown diaktifkan dan berhasil mengalami Sah. Dan base terekspos untuk Onyx Pertiwi di game yang pertama. Kemenangan